Halo, Assalamualaikum. Makasih udah klik video ini. Kali ini kami mau diskusi, mau curhat-curhatan, mau cerita-cerita tentang apply kerjaan ya. Kalau kemarin sih ada pengalaman, bapak lah. Ya, Kami sebenarnya pengen hidup yang lebih baik lagi dengan cara ya mencari kesempatan untuk kerja di tempat yang memang fee-nya atau pendapatannya lebih dari yang dulu dari yang kita dapatkan sekarang. Pengen nggak bersyukur amat ya. mau cerita tentang ini nih. Beberapa hari yang lalu gitu kan, kan sama-sama kan kalau kami ini kan lagi mau berfokus atau mau berfokus pada pengembangan karir gitu ya, karir gitu. Jadi selain saat ini juga udah kerja, alhamdulillah, tapi kami juga ini masih kayak aktif mencari kesempatan lain gitu, kesempatan yang baru gitu ya. Kesempatan yang baru gitu, coba-coba misalkan ada loker yang sekitaran sesuai dengan preferensi kita gitu. Kita suka ini kayaknya bagus nih, cobain deh gitu, masuk ke situ gitu. Menurutmu tuh kalau kita kerja harus nggak sih sesuai jurusan kuliah kita dulu? Kalau tadi pertanyaannya adalah kalau kerja apakah harus sesuai dengan jurusan kuliah gitu ya? Iya. Ngapain kuliah udah 4 tahun ujung-ujungnya kerja yang nggak sesuai jurusan kuliah gitu kan? Apakah kalau jawaban singkatnya sih sebenarnya susah ya. Susah kalau mau linear gitu ya, dari kuliah terus sesuai sama kerjanya saat ini atau ketika lulus kuliah itu. Biasanya nih kebanyakan beda pasti. Seringnya beda. Kenapa? Karena pertama kalau misalkan masuk kuliah itu kadang juga seseorang itu kan juga belum tahu ya. Kadang kita semua lah, bukan seorang yang kuliah deh. Kita semua sebagai manusia kan kita nggak tahu masa depannya atau besoknya kita nggak tahu mau jadi apa gitu kan, mau berkarir di bidang mana gitu kan. Terus ada juga misalkan ketika kuliah pilih jurusan itu, ada yang milih jurusan karena mudahnya gitu kan, atau karena biayanya lebih murah gitu kan. Jadi pilihannya karena beberapa hal yang kira-kira nggak sesuai dengan keinginan dia gitu. Tapi kalaupun misalkan kuliahnya sesuai dengan keinginan dia, nanti ketika sudah lulus, habis kerja, cari loker, ternyata yang sesuai sama skillnya dia tuh kadang juga nggak banyak gitu, atau belum ketemu peluangnya belum ketemu. Jadi akhirnya ya realistis aja deh. Wah, pokoknya sekarang butuh duit, ya udah apply aja yang ada gitu, sementara yang ada dulu gitu. Kalau menurut kamu gimana? Kalau aku dulu kan kuliahnya di komunikasi penyiaran Islam gitu ya. Komunikasi penyiaran Islam. Tapi sebenarnya kalau preferensi atau pilihanku sebenarnya aku tuh suka banget di bidang marketing seperti itu. Marketing. Terus selama 3,5 tahun ya kuliah, alhamdulillah udah selesai. Terus dapat tuh di semester akhir itu dapat tawaran pekerjaan di bidang sales marketing gitu kan, salah satu startup Jogja gitu. Jogja yang namanya itu namanya saya juga itu ada 1,5 tahun lah di sana gitu. Terus kemudian pindah ke tempat yang baru, tempat lain dari startup itu, terus pindah ke salah satu perusahaan ini di bidang industri obat tradisional gitu kan, atau herbal gitu. Herbal. Terus di sana awalnya jadi sales marketing posisi pertama masuk ke sebuah CV-nya itu.
Terus udah di tahun kedua dan ketiga malah pindah ke jadi admin sama akunting gitu kan, jadinya kan lah itu gimana kok kayak gini banget, nggak sesuai sama jurusan kuliahnya gitu. Silakan kamu. Jadi kami di sini mau cerita, share pengalaman. Jadi emang kami tuh berencana untuk mencari peluang kerja yang lebih baik lagi dibanding pekerjaan kami yang sekarang. Nah, alhamdulillah kita dapat tuh. Sebelumnya ya aku ini bukan ria, aku ikutin saran dari ustadz dan teman-teman lainnya untuk menjalankan sholat duha dan hajat, untuk meminta ke Allah untuk diberikan pekerjaan yang kami inginkan gitu. Nah, akhirnya setelah beberapa hari ada nih panggilan masuk di saat kami benar-benar udah pasrah banget ya. Bener pasrah banget, udah nggak tahu lagi kalau dipikir dari logika itu udah nggak mungkin gitu loh. Ya udah, kami tinggal ya Allah berikanlah yang terbaik. Dan tiba-tiba maghrib ya, itu Mas Hasan dapat chat interview kerja. Nah, dan ya semangat lah ya, alhamdulillah dapat peluang seperti itu. Dan juga mana ya kata-katanya. Terus besoknya nyobain berangkat ke sana, ke kantornya buat interview. Ya alhamdulillah lancar interviewnya. Terus sampai selesai dibilangin sama HRD-nya atau ownernya gitu ya, bisa bilangnya kalau besok nggak ada chat dari kami berarti tandanya nggak lolos gitu. Nggak lolos. Udah setelah interview itu udah rasanya udah plong aja gitu, udah kita udah pasrah sama Allah gitu kan. Ya udah, kalau ini memang pekerjaan yang memang udah minta berdoa istikharah sama Allah gitu. Kalau yang baik maka dimudahkan, kalau yang ini nggak baik maka ya dicari gantinya, diberikan gantinya gitu aja. Udah gitu aja. Habis itu besoknya beneran nggak ada panggilan gitu, atau nggak ada informasi dari sana. Tapi walaupun nggak ada informasi dari sana, aku tanya gini, minta feedback gitu ya, selamat pagi gitu Bapak atau Ibu HRD, saya mau minta konfirmasi ini beneran, berarti ini beneran nggak diterima ya. Oke, nggak apa-apa, terima kasih atas kesempatan interview kemarin gitu kan. Terus tapi aku minta feedbacknya, kira-kira tuh kalau aku itu di bagian mananya yang kurang bagus gitu kan, bagian mana kurang bagus, atau saran gimana kira-kira bisa memperbaiki biar aku besok interviewnya tuh lebih baik lagi lah di bagian mananya gitu. Tapi sampai sekarang nggak dibalesin, dia benar-benar ghosting. Iya. Tapi menurut kamu ada nggak sih hikmah yang bisa diambil dari kejadian kemarin? Ya kita udah ibaratnya berharap, ternyata malah di ghosting kayak gitu. Kalau menurut aku sih hikmahnya karena banyak bisa dibilang hal-hal yang kurang memungkinkan. Contoh kan kami masih kontrak, dan di sana juga ternyata harga kontrakan tuh 2 kali lipatnya kontrakan yang sekarang ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata di pekerjaannya itu bisa dijelaskan Mas kemarin yang 2 bulan terus masa training terus itu. Ya ini masa onboardingnya tuh agak ribet gitulah gitu, agak ribet. Diceritain aja nggak apa-apa. Yang seminggu 500.000 terus nanti untuk 3 bulan kalau nggak ada kenaikan cuma jadi gaji gitu. Iya. Jadi kalau kemarin setelah waktu interview itu juga dikasih tahu. Jadi kalau misalkan ada panggilan berarti minggu pertama langsung masuk. Dan situ yang minggu pertama itu training. Minggu pertama minggu pertama training. Itu dikasih gajinya 500.000. Terus? Minggu kedua juga training. Ini kan jualan ya, jualan kayak live shopping gitu kan ya. Jadi host live streaming.
gitu. Itu jualan tanpa ada target tapi cuma latihan aja gitu, sama training, sama dikasih materi, terus dikasih gaji 500.000. Terus yang minggu kedua masih ada dikasih materi, training juga, tapi udah ada targetnya nih gitu. Ini juga gaji 500.000. Terus pekan ketiga atau keempat itu dikasih gajinya 1 juta gitu. Jadi total sebulan selama training dikasih gaji 1.500.000 ya? 2 juta dong. Oh 2 juta ya? Oh iya 2 juta. 2 juta. Terus yang katanya apa? Ya itu nanti kalau bulan-bulan berikutnya ini. Nanti kalau udah, kan itu baru tahap apa ya, baru training ya, masa training. Nah kemudian kalau nanti setelah sebulan training, oke, berarti nanti lanjut lagi ke apa? Jadi karyawan di situ kan. Nah itu karyawan nanti sebulan, 2 bulan gitu. Ada beberapa target gitu kan. Jadi kalau misalkan apa sistemnya itu gaji pokok terus sama bonus gitu kan, nanti dikali gitu. Nah, kalau kemarin juga bulan ketiga kalau misalkan nggak nyampe target, jadi nggak dapat gaji pokok, cuma dapat komisi aja gitu, komisi dari penjualan barangnya itu gitu. Nah, memang dari apa ya, ternyata dari situ tuh sempat ada rasa takut, khawatir ya, takutnya nauzubillah tidak bisa memenuhi target, terus ternyata mendapatkan pendapatan yang tidak maksimal. Apalagi kan pengeluaran yang di sana, kalau kami pindah ke tempat situ pengeluarannya jauh lebih banyak untuk ngekos, ngontrak dan sebagainya, jauh lebih banyak dibanding yang di tempat kami sekarang. Tapi hikmahnya adalah kami bisa belajar apa itu namanya ikhtiar dan tawakal. Bener kami udah berdoa. Yang tadinya aku berdoa tuh biar dapat kerjaan, tapi aku ganti semoga dapat kerjaan yang jangka panjang seperti itu, bukan tergiur dari gaji yang gede, tapi hanya untuk untuk jangka pendek bahasanya seperti itu. Kalau lebih baik ya mungkin sedang disiapkan lagi pekerjaan yang jauh lebih baik ya Mas ya. Iya, Insya Allah. Udah. Kan biasanya juga mencari yang stabil gitu kan lebih enak gitu ya, Iya, pekerjaan yang stabil, pekerjaan yang stabil, terus juga apa gajinya juga besar gitu ya, cukup ya. Amin ya Allah. Cukup besar, cukup dan berlebih lah gitu lah. Kan kita juga kalau hidup kan memang bersyukur dengan yang udah ada, tapi kita juga pengen ada uangnya lebih yang bisa kita pakai buat infak, sedekah, terus buat nabung juga, buat ngasih orang lain juga gitu. Pokoknya dicukupkan lah ya Mas. Cukupkan. Itu. Jangan sampai apa? Ya berdoanya biar pemasukannya lebih besar, lebih banyak daripada pengeluarannya. Oke, makasih teman-teman yang udah nonton video pendek tentang cerita kali ini. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Udah ganti deh, matiin.